Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, orang-orang yang menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam dialah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ad-dina 'indallah al-Islam. Agama di sisi Allah hanya agama Islam. Dan alhamdulillah saat ini kita iman, alhamdulillah. Karena dengan iman kita bisa terdorong mengamalkan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian saat ini itu sunnah, yaitu mengamalkan ibadah-ibadah, mengamalkan Islam sesuai dengan yang disunnahkan, sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di akhir zaman sunnah niki berat, tidak? Berat. Ya, secara umum agama niki berat. Al-qabidu ala dinih kal-qabidi ala al-jamri. Dengan si ngenti agamana, memegang agama. Orang yang memegang agama di akhir zaman itu seperti orang yang memegang bara api. Ya berat. Benang. Ya menenti ya motong ya. Dia namanya ngenti ya karena takut motong nyedi ya. Sehingga mau nggak mau harus siap motong, harus siap terbakar. Itulah kesabaran di akhir zaman. Ya, ginta motong. Angka kebutuh sabar. Di dalam mengamalkannya sabar, karena ya benang ya berat sunnah. Ya, agama niki berat. Al-Quran niki berat, mengamalkannya berat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Ya Muhammad, kami akan turunkan kepadamu ucapan yang berat. Berat dalam apa? Al-amalu bihi, di dalam mengamalkannya, kata ulama tafsir. Ya, angka kesadik nih kesabaran di dalam mengamalkannya niki nikmat besar.
Ya, Allah nyari kita sabar, sabar menuntutnya, mempelajarinya, sabar mengamalkannya, sabar mendakwahkannya. Niki adalah nikmat yang luar biasa. Karena tanpa sabar, ditebugin ngamalang ini. Tanpa sabar, kita lagi menuntut dia, mempelajari dia. Tanpa sabar, kita tidak akan mau mendakwahkannya. Karena tantangannya berat. Tantangannya sangat berat. Ya, dan sabar niki ndek tegin ini sabar melainkan dengan izin dari Allah. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Ya Muhammad, sabarlah engkau, dan engkau tidak akan mampu sabar melainkan dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ka masyaallah niki salapuan siara leita niki semuanya datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita renungkan niki bendara lain, kita akan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap detik yang kita lalui niki selapuannya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar, bau itu sabar niki nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena Allah, maka kita tidak akan bisa bersabar. Rahimani wa rahimakumullah. Para jamaah, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Niki pertemuan teh si kepira ini? Hah? Ketiga ini? Masya Allah, ketiga. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan setiap kali pertemuan kita niki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam pertemuan niki masih kita dengan kitab kita, yaitu Al-Hathu 'ala Ittiba'is Sunnah, anjuran untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tahdhiru minal bid'ah, dan larangan dari mengerjakan bid'ah. Larangan dari mengerjakan bid'ah, wa bayanu khataraha. Dan dalam buku yang kecil niki dijelaskan tentang bahayanya bid'ah tersebut. Ya, suruh ni tanjoang bid'ah karena bahaya. Bid'ah niki sangat bahaya. Apa itu bid'ah? Macam-macam para ulama kita membuatkan kita definisi. Ya, tentang bid'ah niki luwih definisina para ulama. Di antara mungkin yaitu definisi yang kita lihat bagus sekali, yang dia mengumpulkan semua definisi yang dibuat oleh para ulama, yaitu definisi dari Al-Ustadz Ad-Doktor Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala. Beliau juga pernah mengunjungi kita di Lombok. Ya, beliau dosen pasca sarjana di Madinah sana, dan beliau juga guru di Masjid Nabawi hafizahullah ta'ala. Dalam kitab beliau Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah fil Bid'ati wat Tabdi', ya, buku niki, di sini beliau mengatakan ya wal bid'atu fi syara', bid'ah dari segi syara', yaitu ta'abbudun lillah bi ghairil masyru' au bima yukhalifu tariqatal masyru' istihsanan, kata beliau. Pendek, lagu mencakup semua. Beliau mengatakan ta'abbudun lillah, beribadah kepada Allah. Siaran bid'ah, beribadah kepada Allah bi ghairil masyru', dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Au bima yukhalifu tariqatal masyru', atau dengan cara yang menyelisihi cara yang disyariatkan. Ya, atau dengan cara yang menyelisihi cara yang disyariatkan. Misalkan cara yang disyariatkan, misalkan napi contohnya
ya, di dalam menyembelih misalkan kurban, ya, hewan yang dikurban Nabi onta, terus sapi, terus kambing. Nah, itu yang disembelih ngorban ini. Nah, nengke mau nara nyembelih bebek, beang kuna. Nah, ini menyelisihi cara, ya, dengan cara menyelisihi cara yang disyariatkan. Istihsanan, dan dia menyelisihi cara itu istihsanan, menganggap itu sebagai sesuatu yang baik. Anggapnya ini sebagai sesuatu yang baik. Kalau dia anggap itu bukan sesuatu yang baik, misalkan dia nggak mau melakukannya karena malas, maka ini bukan dikatakan dia bid'ah. Ya. Jadi keren sekali definisi beliau tentang bid'ah, ta'abbudun lillah bighairil masyru', beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Ambil contohnya, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Nah, ambil contohnya, ya, zikir ada syariat, disyariatkan zikir. Baca Yasin disyariatkan. Dia sama sekali nggak disyariatkan. Hah? Mbe ya. Mbe singanangano kan dara suara-suara doang. Oh itu la ilaha illallah. Iya, itu diantara contohnya. Ya, dia ini ibadah baru karena sama sekali tidak ada contohnya. Namun zikir kan dia ibadah zikir, baca Quran ibadah baca Quran. Ya, itu nanti masuk dia ke dalam cara yang tidak disyariatkan. Jadi pertama adalah beribadah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan. Denara jama ibadah ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua kata beliau, yaitu dia beribadah dengan cara yang tidak disyariatkan. Ibadahnya disyariatkan lagu cerenine lo. Ia sitaranin isi bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah. Marangone misalkan zikir disyariatkan. Lagu ia nengke cerene ngumbe, cerene dengan cara menambah jumlah. Harusnya zikir cuman 100, piaknya jadi siu isi ia. Zikir siu, ngono. Nah, ini caranya yang bid'ah. Dan keduanya tama ning kategori bid'ah. Jadi ara bid'ah hakikiyah harana. Bid'ah yang sebenarnya bid'ah. Yaitu sebuah ibadah yang tidak ada dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kedua arana bid'ah idhafiyah. Yaitu asal ibadahnya ada tapi caranya ini yang diada-adakan. Angka definisi ini mencakup dua bid'ah tadi langsung. Beliau mengatakan beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan atau dengan cara yang tidak disyariatkan. Istihsanan, dan dia anggap ini bagus. Dia anggap ini sebagai sesuatu yang bagus. Ya, angkuna sing anggap ya bagus, niki yang menjadikannya bid'ah karena dia menganggapnya bagus. Di sini Syekh mencontohkan misalkan yaitu masalah tawarruk, misalkan masalah duduk pas tasyahud. Mungkin angkun tokol tasyahud terakhir. Iya, kita tawarruk. Itu cara yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba nengka arak dengan sholat lagu beteluju. Tak ada beteluju? Naik bejulu. Mungkin kuning bid'ah atau ndek? Bid'ah, tapi dia sholat. Nah, ini ibadah dia lakukan, cuman caranya yang menyelisihi syariat. Lagu nengka harus tegita ya dia menganggapnya istihsanan
Ketawanya kan dia berteluju, oh ini bagus, ngene. Nah, mau nang ini bagus, berarti dia mengerjakan bid'ah. Lagu mun berteluju, kan dia berteluju sakit nengku, ngene. Wah tebesual kenci ini anu malan, ngene misalkan. Payu polak nengku isina, ngene. Diku tahu payu tawarruk, payu berteluju aku ini. Nah, ini dia berteluju bukan karena menganggapnya bagus, tapi karena apa? Dia sakit. Maka bukan dia bid'ah. Maka penting kata-kata istihsanan. Hanya beliau ini ya setelah mengumpulkan definisi-definisi para ulama, piang ini teh sebuah definisi yang pendek, aku mencakup semuanya. Ya, makanya dia insyaallah niki yang bagus sekali definisi niki. Beliau mengatakan ta'abbudun lillah, beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang tidak disyariatkan, atau dengan cara yang tidak disyariatkan dan itu dianggap bagus. Ini dia sallallahu alaihi wasallam. Seingat yang kita sudah baca dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kewajiban mengikuti sunnahnya. Ya, tentang kewajiban mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kewajiban kita menjauhi bid'ah. Makin kita baca perkataan para salaf. Apa yang dikatakan para salaf ya tentang sunnah dan bid'ah niki. Siapa itu para salaf? Salaf Nabi arti salaf. Salaf dengan laik. Ya, salaf orang terdahulu. Salaf orang dulu. Ya, tapi niki salaf yang dimaksud salaf yang saleh. As-salaf as-saleh. Orang terdahulu yang saleh. Karena si terdahulu arak si saleh, arak sinde saleh. Arak si bagus, arak sinde bagus. Saleh artinya bagus. Ya, kan arak dengan meme saleh ngena arana berarti dengan meme bagus ini. Munanina napi arana salehah. Ala Rubin nganang Ustaz ngombe cara mendapatkan istri yang soleh ngana. Mah, ini susah sekat tapi itu ini istri yang soleh ini. Mun solehah je luwe si soleh je sekat nih. Ya, dan solehah tidak mesti menjadi ustazah. Ya, yang penting na solehah, yang penting na bagus akidahna, bagus ibadahna, bagus akhlakna, solehah wae. Kan tono aning teh. Apa baru sebabnya kan tono aning teh. Ini kan istri aning teh berari nih. Apa tadi? La ilaha illallah. Apa tadi? Oh ya, salafus saleh. La ilaha illallah. Kan jauh aning teh berari. Ya, as-salaf as-saleh. Jadi as-salaf yaitu pendahulu kita, as-saleh yaitu yang baik. Nah, as-salaf kalau diitlaq, kalau disebut secara umum, maka itu maksudnya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau disebut secara mutlak salaf niki, maka maksudnya sahabat, kemudian tabi'in, kemudian atba' at-tabi'in. 3 generasi niki aran salaf kalau disebut secara mutlak. Sahabat, kemudian generasi setelahnya yang bernama tabi'in, kemudian generasi setelahnya yang bernama atba' at-tabi'in. 3 generasi. Kenapa 3 generasi niki? Karena dia yang direkomendasi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya yaitu para tabi'in, kemudian generasi setelahnya yaitu atba' at-tabi'in. 3 generasi niki. Nah, bagaimana perkataan mereka tentang sunnah dan bid'ah ini? Pertama, perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Niki diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum.
ikutilah, turut, miluah. Wala tabtadi'u, dendem ya si baru-baru malik. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupkan. Wah cukup, wah turut, wah dendem ya malik. Karena si wahara no, wah cukup, wah cukup untuk apa? Cukup untuk kita gunakan agar menjadi sebab masuk ke dalam surga. Wah cukup, wah ini. Sahabat kan generasi yang sudah dijamin surga. Allah berfirman, wa kullan wa'adallahu al-husna. Selaku sahabat terjanji tama surga isi Allah Subhanahu wa taala. Allah janji ya tama surga. Ini ki Allah ngingkarin janji ini? Enggak mungkin. Dijanji dia masuk surga, dan Allah berfirman radhiyallahu anhum. Allah ridha terhadap para sahabat, wa radu anhu, dan sahabat juga ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan siwah tareda isi Allah pasti surga. Nah, para sahabat masuk surga dengan mengamalkan ini. Mengamalkan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angka apapun yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup. Ya, sudah cukup memasukkan seseorang ke dalam surga. Amunino wah cukup. Teka dungumbe miak malik. Apa ke melente ini? Kan tujuan te beribadah, tapi tujuan te akhir te tama surga ini tujuan te. Nah, kalau yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sudah cukup memasukkan kita ke dalam surga. Bapak ke malik fungsinya te miak si baru malik. Ya, justru ada ancaman, justru miak baru, miak itu tama neraka waliyadzubillah. Oleh karenanya sahabat niki mengatakan ittabi'u, keturut wasi wahara. Wala tabtadi'u, dende miak baru malik. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupkan. Wah cukup, wah siarak niki miak itu gintama ning surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua dikatakan di sini qala Utsman bin Hadir. Seorang tabi'in bernama Utsman bin Hadir. Dia mengatakan dakhaltu ala Ibni Abbas. Suatu hari aku menjumpai sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yaitu misannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia sahabat niki. Faqultu, aku berkata kepada Ibnu Abbas, ausini, wahai Ibnu Abbas, wasiatin tiang. Ya, tadi tiang wasiat kan. Tadi tiang nasihat. Faqal, maka Ibnu Abbas mengatakan, "Na'am, iya, saya akan kasih kamu wasiat. Alaika bitaqwallah." Wasiatku si pertama, hendaklah engkau bertakwa. Hendaklah engkau takut kepada Allah. Ini soalnya takwa niki atau takut niki ya kunci kebaikan ini. Amun wah dinara tetakutang bener tegin baik, wah dia dengan oke. Mun wah dinara tetakutang dia tegin baik. Yang ke Ahlussunnah wal Jamaah selalu menanamkan 3 hal dalam setiap ibadah. 3 hal. Besi telu pertama al-khauf, rasa takut. Si kedua ar-raja, rasa berharap. Si ketelu al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Si telu niki selalu arah takut, berharap dan cinta. Sebagian dengan makin ilangangnya si 2, karing sekik ngenteng, yaitu hanya cinta. Hanya cinta. Sehingga putakano ieu kan dia salat, dia takut sama neraka ke, dia takut tang neraka. Yuh kan nganong kada. Yang penting cinta kepada Allah jeri wah ngan. Sehingga dia tidak beribadah. Ya, yang penting apa? Hati cinta. La ilaha illallah. Berseda bapa. Baik, kita kembali ke sini. Yang pertama dia mengatakan hendaklah bertakwa kepada Allah. Yang kedua dikatakan kepada dia wal istiqamah. Ini si berat.
hendaklah engkau selalu istiqamah, tetap lumbu. Ini istiqamah. Dia hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nengka kita waharak di atas Islam, berada di atas iman, berada alhamdulillah karing ngumbe cara kita istiqamah. Kemudian berikutnya beliau mengatakan ittabi' wa la tabtadi'. Ikuti, turut wah siaran dan jangan mengada-ada yang baru. Jadi pertama takut kepada Allah, si kedua istiqamah di atas sunnah Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, turuti sudah yang ada ini. Wala tabtadi' dan jangan membuat hal-hal yang baru. Niki wasiatna Ibnu Abbas. Ya, dan niki diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi juga. Al-Imam Ad-Darimi meriwayatkan asar dari Ibnu Abbas niki. Kemudian yang ketiga dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Man sarrahu an yalqallaha qadan musliman." Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah besok dalam kondisi Islam, dalam kondisi Nabi Islam, saya mele badait kanca Allah jemaah dalam kondisi Islam, badait lembe niki le akhirat, ya karena selapuan te ginta badait kanca Allah. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Selapuan pe selapuan de ginda datang tipa Allah akal-akal seki, akal-akal supu satu persatu. Nah, seisi mele beditkan ca Allah dalam kondisi muslim, dalam kondisi Nabi Islam. Karena luwe jemaah gin beditkan ca Allah dalam kondisi kafir wal iyadzubillah. Seisi mele beditkan ca Allah dalam kondisi muslim, kata beliau, falyuhafidz ala haula'is salawat. Maka hendaklah dia jaga salat-salat tersebut. Dia jaga Nabi salat-salat tersebut haitsu yunada bihinna. Dia jaga salat-salat tersebut di mana dia dipanggilkan. Salat Nabi kenana niki? Salat fardu. Jaga salat-salat fardu ini dalam arti laksanakan salat-salat fardu tersebut di mana dia dipanggilkan, di mana dia diazankan. Lebih tahu dengan azan? Ya masjid. Dengan azan iki nanggor hayya 'alas shalah, teh pada salat ini nanggorang. Nah, laksanakan salat di mana dia dipanggil. Dipanggilkan di masjid, maka laksanakan di mana? Di masjid. Kemudian beliau mengatakan fa innallaha syara'a li nabiyyikum sunanal huda. Sesungguhnya Allah telah mensyariatkan bagi nabi kalian ajaran-ajaran yang penuh petunjuk, sunanal huda, sunnah-sunnah yang penuh dengan petunjuk. Ajaran-ajaran yang penuh dengan petunjuk. Wa innahunna min sunanil huda. Dan sesungguhnya 5 salat itu yang dikerjakan di masjid itu termasuk ajaran-ajaran yang membawa kepada petunjuk. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan bagi kita ajaran-ajaran, sunnah-sunnah. Di antara ajarannya adalah salat 5 waktu di masjid. Ngombe kenana salat 5 waktu di masjid berjamaah. Ya, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Kemudian beliau mengatakan, walau annakum shallaitum fi buyutikum. Seandai kata kalian salat di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, sebagaimana ini orang yang menyelisihi ini salat di rumahnya,
la taraktum sunnata nabiyikum, maka kalian akan meninggalkan ajaran nabi kalian. Padahal enggak seke tinggalangna ajaran ini. Ajaran nabi ngone salat berjamaah di masjid, tinggalangna ya. Ibnu Mas'ud mengatakan munduah tinggalang si seke ini, maka ginde ninggalang ajaran-ajaran si lain. Kita merembet keluntuk ya. Itu makanya Abu Bakar mengatakan saya tidak berani meninggalkan satu aja ajaran Nabi SAW yang dia telah ajarkan kepada saya. Kenapa demikian Abu Bakar? Walaupun nggak seke, iya walaupun satu saya nggak berani. Kenapa demikian? Jangan-jangan gara-gara satu itu akhirnya saya disesatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara seke sunnah. Kita pira sunnah bilintoh ini. Luwe, aku kah adeng-adeng kah? Sok kena andang lah dulu kah? Mulai kak aja masih luwe salat ini. Lagu yang penting wah kena andang no, mudah-mudahan insyaallah. Nah, beliau mengatakan seandai kata kalian meninggalkan salat berjamaah di masjid, maka kalian telah meninggalkan ajaran Nabi kalian. Walau taraktum sunnata nabiyikum min intina. Dan seandai kata kalian meninggalkan ajaran Nabi kalian, la dhalaltum, maka pasti kalian akan tersesat. Munda tinggalang ajaran Nabi sesat tidak. Ini menunjukkan wajibnya bagi seseorang beragama sesuai dengan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bau kita makin beragama marah agama Nabi sallallahu alaihi wasallam bau ke? Hah? Bau gati muda. Salat seperti salat beliau bisa ke? Bisa. Muda. Luwe dengan makin mentolerir kebidaahan dengan alasan perbedaan negara. Mentolerir perbedaan cara dengan alasan apa? Negara. Contoh misalkan, kalau orang Arab dia membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu dengan Indonesia dia tahu ngenang-ngenu, maka kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Ngalamin. Yuh, kan dengan yang kada, ya kita orang Indonesia harap maklum. Gak, bau kita terubah terperiri ini, alkamdu menjadi alhamdu, bukan nerubah ini. Bau kari temeriri sila periri ya. Karena ini salah ini, alhamdu menjadi alkamdu, salah ini. Bisa diperbaiki sila terperiri ya. Akik bacaan teniki sesuai dengan apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa. Lagu nengke ngoluangna kesalahan ini dengan alasan apa? Kita dengan Indonesia alur ke nebeda. Bareh sang li Afrika be Arab carana lain kan. Sang apa malik sina baca ya bukan seda agama no. Jadi apa yang diajarkan oleh Nabi SAW mampu kita kerjakan sekarang. Mun teu mampu sila kita kerjakan dia. Beda cara ente ngelakuannya salah itu. Salah silahkan terperiri ya. Jangan sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jangan gara-gara perbedaan negara terus dibenarkan kesalahan itu ndak. Ya, karena agama niki alhamdulillah selapuan teh bau dia hanya dengan Arab doang. Termasuk maaf melihara jenggot. Ya, dengan Arab cocok. Mau dengan Indonesia dia cocok marak apa kan? Katik sate. Ende beno katik sate alhamdulillah. Katik sate kan niki. Ende alhamdulillah. Jadi intinya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW bisa kita amalkan di sini. Dan mari kita amalkan dia. Jangan sampai diselisihi.
Padahal kita mampu mengamalkannya dengan benar. Jangan sampai diselisihi terus alasannya Nabi kita beda negara. Ndak. Berjilbab mungkin, berjilbab. Berkerudung apalagi sampai bercadar. Yuh, azan ini. Masya Allah. Buru Nabi ada telu ini di sini ada 10 ucapan di sini. Iya. Jadi intinya bahwasanya meninggalkan sunnah Nabi SAW niki salah satu sebab seseorang akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala sehingga menarak salak carante, maka mari kita perbaiki dia agar sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Entah itu dalam akidah, entah itu dalam ibadah, apalagi akidah la ilaha illallah. Sampai menyembelih untuk selain Allah, menyembelih le gunung untuk selain Allah, menyembelih le koko untuk selain Allah. Bahkan niki mendatangkan murka Allah, payu bencana ngempok gunung no, payu banjir, payu tsunami, payu. Terus begitu ditegur, kenapa melakukan kesyirikan seperti ini, menyembelih untuk selain Allah? Oh, ini kan kita orang Indonesia, ini budaya ini. Kalau budaya, mari budaya yang baik itu yang kita makmurkan. Lalu menyelisih syariat, maka mari kita tinggalkan dia. Kenapa? Karena mengerjakan atau menyelisih syariat Nabi SAW ini menyebabkan seseorang akan menjadi sesat. La dhalaltum, kata Ibnu Mas'ud. Kalian akan sesat. Oleh karenanya jangan sampai lantaran beda negara, terus beda Islam no, dan perbedaan itu dibenarkan hanya gara-gara beda negara dengan alasan beda negara. Jadi mari kita berusaha mengamalkan Islam sesuai dengan cara Nabi SAW, entah itu akidahnya, entah itu ibadahnya, ataupun itu akhlak-akhlak yang telah diajarkan kita oleh Rasulullah SAW. Niki dia mungkin 3 ucapan niki, padahal masya Allah 10 pilih sangat ini. Tapi karena waktu niki tanpa terasa, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang belum jelas mungkin nanti bisa ditanyakan setelah azan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Bila tawal fadilah ba'atsu maqama mahmudan alladhi ba'ata. Arak ke sindik man jelas sila. Ya aku. Meninggalkan sunnah-sunnah baik yang dengan masyarakat, artinya kita tidak enak sama masyarakat, akhirnya kembali ke masjid. Nah ini bagaimana ini Ustaz? Apakah ini termasuk subhat atau bagaimana? Karena dia malah mengajak ke masjid lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, salah satu pimpinannya ini juga sering mengadakan kajian di situ, Ustaz. Artinya dia memberikan tausiah. Ini apakah boleh kita duduk bersama, artinya mendengarkan, karena sering kali juga kadang-kadang subhat itu, Ustaz. Apakah boleh kita duduk mendengarkannya? Kadang-kadang bisa diwujud. Dia ustaz bid'ah ke? Dia tak pernah jadi, karena belajar sebenarnya. La ilaha illallah. Agama di santai. Baik, nggih. Pertama memang yang disunahkan sholat di musalla, yaitu di lapangan. Karena itu yang warid contohnya dari Rasulullah SAW. Bahkan beliau meninggalkan Masjid Nabawi, ya, pergi ke musalla lapangan yang sekarang ada di sana, Masjid Gumamah kalau tidak salah namanya. Beliau meninggalkan Masjid Nabawi, pergi ke tanah lapang di luar areal Masjid Nabawi. Itu beliau SAW. Kalau Masjid Nabawi saja ditinggalkan dan beliau pergi ke tanah lapang, ini menunjukkan bahwasanya sholat Id itu afdolnya adalah di tanah lapang. Nah sekarang wallahu alam, sholatnya sekarang tidak lagi di tanah lapang,
Nabi apakah pertama dia ini hanya sebagian orang ataukah segubuk semuanya akan ke sana gitu? Sebagian berarti jadi dua dia ngono. Iya, jadi dua dia. Ini jadi masalah ini. Ya, jadi dua dia. Sehingga dia lebih memilih bergabung ya masjid lagi dengan alasan untuk menjaga syiar dan lain sebagainya. Maka meninggalkan sunnah ini karena alasan menjaga syiar. Menjaga apa tadi? Menjaga syiar. Meninggalkannya wallahu alam, kalau lihat definisi tadi, bukan dia jatuh ke dalam kebid'ahan. Karena dia tidak ada kategori istihsanan. Dia menganggap sholat di masjid lebih bagus, enggak. Tapi dia tahu sholat di lapangan itu lebih bagus. Cuman sekarang dia ke masjid gara-gara apa? Gara-gara khawatir terjadinya perpecahan di masyarakat. Berarti ini angkuna sininggalang itu ya kaifiatnya memang menyelisihi, tapi tidak dia menjadi bid'ah. Kenapa? Karena bukan dianggap itu yang lebih baik. Mau anggap dia lebih baik istihsanan, dianggap itu lebih baik, maka tono jatuh menjadi kebid'ahan. Jelas sudah. Si kedua nangka ya boleh kita dengarkan kajiannya, ngono bisa singkat. Kita kembalikan ke sida makanya sekarang lagi. Dia itu ustad bid'ah atau ndek binoso. Kalau sudah bilang dia bid'ah, maka jangan ngaji di dia. Tapi kalau sudah bilang dia ustaz sunnah, cuman ada beberapa kesalahannya, besila ngaji. Ya. Jadi siaran menuntut ilmu ini mencari ilmu dari seseorang. Sehingga perlu selektif. Sehingga perlu apa? Selektif. Para salaf mengatakan al-ilmu minad din, ya. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Kalau tidak salah seperti itu ucapannya. Ya, ilmu ini bagian daripada agama. Maka lihatlah dari siapa engkau mengambil agamamu. Kalau dia adalah seorang yang bid'ah, berarti dia tokol. Ya, mengaji di dia, tapi carilah ustadz yang sudah benar akidahnya. Ini adalah masalah ngaji. Tapi dalam masalah menerima kebenaran, kita harus menerima kebenaran dari siapapun datangnya. Dari siapapun datangnya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menerima kebenaran dari seorang Yahudi. Ya, orang Yahudi ini mengatakan innakum tusyrikuna billah. Hai Muhammad, engkau dan para sahabatmu berbuat syirik kepada Allah. Kaget Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, betul kami berbuat syirik. Kemudian orang Yahudi ini mengatakan taqulun law masya Allah wa syaa Muhammad. Karena kalian mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Mendengar hal itu terus Nabi itu membenarkan. Oh iya, langsung beliau mengatakan kepada para sahabatnya, qulu masya Allah wahdah. Hai sahabatku, mulai sekarang katakan atas kehendak Allah sendiriannya. Nah, di sini datang kebenaran dari orang Yahudi. Seorang muslim kebenaran itu seperti barang hilang bagi dia. Bembe to nadait ya, nembun terus. Sehingga kebenaran datang dari siapapun, terima. Cuman menuntut ilmu, jangan dari siapapun. Harus selektif. Apakah tegi nuntut ilmu tipe dengan Yahudi? Jangan. Tapi seandainya kata ada kebenaran datang dari dia, sesuai dengan Quran dan hadis, ambil kebenaran itu. Ya, contoh misalkan sopok jelo kita cukur aja jenggot. Tiba-tiba datang dengan Yahudi berjenggot. Loh, kenapa engkau tidak berjenggot? Seingat saya agamamu menyuruh berjenggot. Ngene. Ya terima. Oh iya betul. Nah dengan ente Yahudi itu anda kan ngene. Ya, atau misalkan seorang Nasrani kita muslimat nolak berjilbab. Dia bilang, kenapa enggak pakai jilbab? Setahu saya Islam memerintahkan wanita berjilbab. Terima, dia harus dia terima. Jangan dia bilang ituan ente Nasrani, enggak nangan. Jadi kebenaran terima walaupun datang dari siapapun. Adapun menuntut ilmu harus selektif.
Ya, harus memilih dan memilah, ya, harus benar tempat kita menuntut ilmu. Dan jelas. Wallahu taala a'lam. Siapa tadi di sini? Fadhal. Afwan. Generasi tabi'in, kurang lebih yang namanya qarn atau abad itu kurang lebih 100 tahun. Ya, jadi kalau generasi pertama berarti antara 1 Hijriah sampai dengan 100 Hijriah. Generasi kedua berarti antara 100 sampai dengan 200. Generasi ketiga berarti kisaran antara 200 sampai dengan 300 Hijriah, tapi bukan Masehi, Hijriah. Ya, kalau Masehi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lahir di tahun 600-annya. 600-an Masehi. Ini yang kita bicarakan Hijri. Jelas ya? Wallahu taala a'lam. No, alhamdulillah. Sekali maharak Malik. Fadhal. Masalah sabar. Nggih. Sebagian dengan mengenang sabar itu ada batasnya, ngumbe ino, la ilaha illallah. Sabar ibadah atau ndik? Ibadah ada batasnya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang kepadamu al-yaqin. Apa itu al-yaqin? Kematian. Kematian dinamakan al-yaqin karena kematian pasti terjadi. Sesuatu yang sangat meyakinkan akan terjadi. Yang penataran ini yakin. Nah, nang kesuruh itu beribadah sampai mati. Dan sabar termasuk ibadah. Berarti sabar sampai piran? Sabar sampai piran? Sampai mati, tidak ada batasnya sabar. Sabar tidak ada batasnya, terus sabar, terus sabar, terus sabar. Ya, jadi kesabaran tidak ada batasnya. Sekali salah, maafang. Salahnya Malik, maafang. Mu itu pahala. Kita mendapatkan pahala. Jadi sabar itu sampai mati. Mati jadi batasnya ke? Ya, mati jadi batasnya. Jelas sudah ke? Alhamdulillah. Milihmu pahala dengan sabar, dan sabar masya Allah boleh pahalanya. Allah berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah gin nyadi pahala penyabar. Allah gin nyadi penyabar ino pahala yang tanpa batas. Dara batas nengana. Biaran dara batas. Yang mana nama tanpa batas? Dara batas wah. Ya, dara batasnya. Subhanallah. Ino maunya dengan si mendapatkan gelar penyabar. Yang pun berat sabar, no? Karena pahalanya tanpa batas, yang pun berat. Ya, oleh karenanya kita belajar sabar, terus sabar. Ya, insyaallah itu akan mendatangkan kebaikan dan tidak akan mendatangkan penyesalan, tidak akan. Wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Okay. Tapi kita tidak bisa hijrah total. Masih dengan dia marga mentang-mentang sebenarnya. Okay. Kepala masih gawe dan kan kita tidak total izin Allah Taala. Iya. La ilaha illallah. Kita gawe sunnah lagu ndek total gawe ya. Ya, sepolong-sepolong. Arak doang masih maksiat no. Berarti yang dina total kena hidayah no. Biar dina total hidayah no ini. Ya, dina man total. Perintah memang merintahkan kita udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara menyeluruh, tidak sepolong-sepolong. Dan itu yang mendatangkan kebaikan. Dengan si full Islam, full sunnah. Ya, full beriman, ino yang mendatangkan kebaikan.
Mesti sepolong-sepolong nih biasa, ianya ada Islam napa yuk? Ianya ada sunnah napa yuk? Yo, kanda masih beriba, no beno dengan sunnah napa beriba ya, ngana. Apalagi kita, ngana kan? Jadi pihak itu perlu jadi standar kanggo. Ya, karena kenapa? Karena kita emang sepolong-sepolong. Akhirnya jadi standar itu perlu jadi patokan. Ya. Jadi intinya bahwasanya berusaha sepenuhnya. Terutama dalam sunnah ini yang ditekankan akidah terutama. Akidah 100% sesuai dengan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kedua terus ibadah Ibadah berusaha persis marah ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhlak. Ya, jadi sekarang akidah ini dulu terus. Ya, dan mengamalkan akidah insyaallah lebih ringan dia daripada yang lain. Kayak julu akidah karena adanya di sini. Le ati akidah ini periri julu. Terus perbaiki itu. Ya, kemudian terus perbaiki ibadah. Terus perbaiki ibadah. Dan memang niki butuh tahapan. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan cara belajar. Tapi sunnah hendak bertahap dia. Akidah benar juga bertahap, langsung 100% sulit dia. Jadi bertahap kah? Ada yang terus ngaji terus dan nanti pelan bertahap sedikit demi sedikit akan terperbaiki insyaallah. Ya, nan kita masih setengah-setengah sepolong-sepolong ini ndak nyerah. Mari terus saja pelan-pelan sedikit demi sedikit terus. Ya, tahu sayang kan kita masih insyaallah masih panjang umur nih nggih. Insyaallah. Nah ini umur sisa ini ya tekadu meriri diri niki. Sudah 30 tahun kita telewah kah, petang dasa tahun telewah itu. 50 tahun jadi isi nerurung misalkan. Ya benar masih ada sisa sisa ini sila tekadu meriri diri ada yang terus doang. Sampai piran sampai temate aja mak. Atin tuh wah dekil ini badeng ada yang besuk ya kah. Ya bersin ya marak karatno bete keri ada yang keri yang jangan bersih sehingga begitu kita meninggal atin tuah bersih menjadi hati yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa yang tenang. Si Tanggor nih insyaallah jiwa yang apa? Yang tenang, yang tidak ada kotoran padanya. Angka iya nengke ini tugas ngombe cara ake jiwa ini kina bersih. Pas tertulak tipe Allah dalam kondisi bersih, dalam kondisi tenang dia. Mungkin kan masih luwe pikiran nih, niat-niat maksiat lah apalah. Aku pernah usia 50 tahun, 60 tahun bendara malik wah pikiran selain membersihkan jiwa. Angka kasih masyara usia makin benar berusaha membersihkan jiwanya sedikit demi sedikit, tidak ada nyerah insyaallah. Apalagi lingkungan yang macam-macam mungkin tidak nyerah. Sedikit demi sedikit insyaallah hati akan menjadi bersih insyaallah. Wallahu taala a'lam. Nggih, sila. Masalah makmum dalam sholat berjamaah, kadang-kadang ada beberapa gerakan imam yang didahului. Ya. Bisa membatalkan sholat atau sekedar pahalanya aja. Wallahu a'lam. Dari hadis kita bisa pahami itu bisa menjerumuskannya ke dalam dosa besar. Ya, mendahului imam ini menjerumuskannya ke dalam dosa besar. Karena imam dijadikan untuk diikuti. Syarat ngikutin imam dulu baru ita. Imam sujud dulu baru ita sujud. Imam butang dulu baru ita butang. Nyalip dia ini bisa menjadikan kita kena ke dalam dosa besar. Wallahu taala alam. Wallahu taala alam. Sila. Dengan orang-orang yang membaca surat Yasin di masjid selesai sholat maghrib, Nggih. zikir-zikir yang ditambah dan zikir-zikir yang lainnya sampai waktu isya. Begitu selesai zikir baca Yasin, selesai zikir langsung iqamah tanpa azan. La ilaha illallah. Karena lewat panjang zikirnya langsung iqamah. Nang kajenana.
Ya, ada beberapa kesalahan berarti. Ya, ditentukan malamnya membaca Yasin ya. Ini membutuhkan dalil. Ya, hanya membaca surah Yasin di malam Jumat ya terus menerus sehingga gara-gara itu kepanjangan Bayu. Gara-gara kepanjangan dinula azan. Langsung qomat. Padahal yang seharusnya dilakukan adalah azan dulu. Ya, dia harus azan. Ngombe angkuna maka niki wallahu alam ya niki menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dia ini menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau dia enggak ada masjid melainkan hanya dia. Kalau enggak ada masjid melainkan hanya masjid dia dan dia tidak azan, maka seluruh isi kampung itu berdosa dia. Kenapa? Karena azan itu hukumnya fardu kifayah. Satu azan maka gugur kewajiban yang lain. Tapi kalau semua enggak ada yang azan, semua berdosa. Semuanya mendapatkan dosa karena azan itu fardu kifayah. Kalau kita jadi makmum bagaimana? Ndek itu salah, tapi kita berdosa karena tidak ada azan. Kita berdosa di kampung itu karena tidak ada azan. Harus tekeno ya, tazan dulu meh ngenteng. Ya, menjadi makmum tidak salah menjadi makmum. Yang jadi salahnya di sini karena tidak ada azan. Karena azan itu fardu kifayah. Siaran fardu kifayah, satu melakukannya gugur kewajiban yang lain. Lagu mun dinarak sama sekali ngerjaang ya, selapuan berdosa. Ya, jadi dia berdosa semuanya karena tidak ada azan. Ya, salat berjamaah ngombe salat sudah silahkan. Ya, tapi kesalahannya di sini karena tidak azan. Azan fardu kifayah. Mudahan jelas. Ya, lagu ada ngadeng ke. Nda bare huli-huli oh gara-gara ente berdosa ku ndak ke slow ada ngadeng. Wallahu taala a'lam. Fadlan bro. Iya, apa kebidahan pertama kali? Jadi intinya mereka menyelisihi para sahabat. Ya, kalau tidak salah di yang 10 niki disebutkan di sana, yaitu cerita dari Ibnu Umar. Ya, kalau tidak yang salah, yaitu kebidahan pertama dalam masalah takdir. Dalam masalah apa? Takdir. Sebagian orang dia tidak meyakini adanya takdir. Kemudian diluruskan dia, kemudian diingatkan dia. Makanya ikuti para sahabat. Ikuti akidahnya para sahabat. Ndak malik dengolah-ngolah si baru. Akhirnya sida mengingkari takdir. Gara-gara apa? Membuat hal-hal yang baru, mete-mete si baru. Makanya Islam itu sebenarnya karing tenurut doang wah. Karing tenurut. Ya, karing ikutin apa si wahara anu jari wah. Sekarang lagi kita muter-muter dia, seret pihak-pihak teh malik payu akhirnya muncul hal-hal yang baru. Seperti ini akidah dalam masalah takdir, dia bilang tidak ada takdir. Ada yang sebelumnya juga yaitu masalah zikir menggunakan batu-batu. Ya, ada yang zikir menggunakan batu-batu. Ayo zikir 100, turunnya batu 100, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ke zikir takbir 100, Allahu akbar, Allahu akbar. Udah batu, kumpul-kumpul saat sini halakoh, sini halakoh, sini halakoh, ngono. Ya, terus setiap anggota bawa batu, ngono. Setiap anggota bawa batu dan di setiap halakoh itu ada pimpinannya. Pimpinannya mengatakan takbir 100. Dia bilang Allahu akbar, ngadu batu, ngono. Didatangi oleh para sahabat. Apa ini? Ngene-ngene. Ide ngumbe ini, ngene. Ya, ini batu kami gunakan untuk berzikir, ngene. Langsung dia mengatakan pakaian para sahabat ndek neman lusuh. Piringnya ndek neman belah. Dalam arti masih luwe sahabat no. Kan ndek dalam masalah zikir ini kan ndek didatengin sahabat. Tu de ketuaan yang ngumbe angkun Nabi sallallahu alaihi wasallam berzikir. Ketuaan dan ikuti caranya. Kemudian orang ini mengatakan
Tidaklah kami melakukan ini melainkan niat kami bagus. Bagus niat ini ngeduba itu ini, yaitu akid teluik berzikir. Kemudian sahabat ini mengatakan wa kam min muridin lil khair lam yusibah. Berapa banyak orang yang bagus niatnya, lagu pegawaiannya dia kena. Niat wah bagus, ingin mendapatkan pahala dari Allah, tapi perbuatannya tidak benar. Sehingga perbuatan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ini cukup niat bagus, lagu carana indah harus sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, maka kalian ini ada dua kemungkinan dengan sahabat ini. Ide si kumpul-kumpul ini dua kemungkinan, karena perbuatan Anda tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dilakukan oleh sahabat, maka dia dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia lebih baik daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ide ini lebih bagus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ke dengan ini lebih bagus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ke. Ini mungkin dengan ini lebih bagus. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melakukannya dan dia makin melakukannya. Berarti ide lebih bagus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ke ngeno? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang lebih bagus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemungkinan si kedua, dia mendatangkan babu dhalalah. Dia telah membuka pintu kesesatan. Karena cara anda ini, ndek nawah ngamalang ya isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti mbeye ini dengan si pertama atau si kedua? Kedua, membuka pintu kesesatan. Kenapa dibilang dia membuka pintu kesesatan? Karena caranya tidak sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini juga diantara kebid'ahan yang baru-baru. Intinya mereka berakidah atau beribadah tidak sesuai dengan akidah dan ibadahnya para sahabat. Itu di awalnya. Tidak sesuai dengan ibadahnya para sahabat. Oleh karena sekarang mari kita beribadah seperti ibadahnya para sahabat yang kita kenal dengan as-salaf. Ya, makanya kita menjadi orang salafi. Ngono-ngono. Sehingga orang salafi beribadah sesuai dengan cara sahabat. Beribadah sesuai dengan cara as-salaf. Itu dia kurang lebih ya sejarah sehingga munculnya bid'ah dan akhirnya merajalela bid'ah ini. Dan pada akhirnya begeluian bid'ah atau sunnah no? Bid'ah no giluian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengabarkan Islam kena pecah jadi 73. Arak seke sening surga, yaitu yang tetap beribadah sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sisanya pira dengan 73? 72 kulluha finnar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selapuan le neraka. Oleh karena mari tebarang-barang mete si seke inono. Tepete ya, tepelajarin ya, mbeya akidahna, teberakidah seperti yang satu itu. Mbeya ibadahna, teberibadah seperti yang satu itu. Mbeya akhlakna, teberakhlak seperti yang satu itu. Tebarang-barang, kita saling teajak sila. Agar kita menjadi yang satu itu, yang selamat, yang telah dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Lagu ada yang ke? Ya, karena luwih dengan makin ya, si bagus nu dimeleang. Ya jadi ndak temperamen lalu sabar ya. Antum kayaknya ini mau lari-lari terus kayaknya ini. Ada yang tenang, ada. Nggih, wallahu a'lam. Nggih, sila. Besaran suaranya kurang jelas tiang, maaf. Nggih niki menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengawali salatnya dengan takbir. Tidak ada baca-bacaan sebelumnya. Salam-salam beliau kemudian berzikir diawali dengan istighfar, astaghfirullah, istighfar thalathan katanya. Beliau istighfar 3 kali. Ya silangan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dilakukan maka dia telah menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan mengatakannya bid'ah tiang sendiri pribadi masih berat juluk ke. Ya, karena memang ada sebagian ulama kita
ya yang metayangnya dalil seret noh ini dalilna ngeunang. Tapi setelah ketuk-keti nang ini dalilna. Tapi setelah kita niki arana perselisihan dalam masalah ijtihadiyah. Ya, nah setelah kita tahu perselisihan niki mbe si kena ieu tenti seret. Ieu tah malang, ieu teh dakwahang. Begitu ada yang menyelisihinya, ya, maka kita selisihi dia, tapi tidak seperti kita menyelisihi orang yang menyelisih kaul yang rajih yang kuat. Jadi dalam masalah niki ada 3 tingkatan, arana masalah ijma', masalah yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Contoh misalkan salat 5 waktu. Selaku kaum muslimin mengatakan yang 5 waktu ini wajib, sepakat kaum muslimin. Tiba-tiba mau narak nganang de salat wajib dong enggak telu, ngeunang. Nah, ini berarti dia menyelisih kesepakatan. Ini harus sesetang jamaah. Ini ucapan sesat, ini tunjuk langsung. Karena ini dia menyelisih masalah yang ijma'. Ada kedua arana masalah khilafiyah. Masalah yang diperselisihkan. Ya, masalah yang diperselisihkan ini ada yang rajih, ada yang marjuh, ada yang benar, ada yang salah. Maka kita pegang pendapat yang benar dan kita bantah pendapat yang salah. Tapi bantahannya tidak sekeras membantah orang yang menyelisih ijma'. Kita sebutkan kesalahannya, nih salah, nih salah. Tapi contohnya, Masya Allah. Contoh misalkan seperti yang disebut tadi, maulid misalkan. Ya, yang benar maulid niki bid'ah. Karena tidak ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agak atas ke pengajian ini. La ilaha illallah, ngeri itu ini. Taib kah? Tawakal Allah. Contohnya misalkan bid'ah, ya, dan bid'ah ni Nabi maulid. Dan maulid niki bid'ah karena tidak dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan sebagainya. Dan memang ada sebagian mengatakan dia boleh. Tapi ucapannya niki menyelisihi yang rajih. Maka kita bantah dia. Ya, sudah mengatakan enggak boleh, kita bantah. Tapi ingat, bantahannya tidak sekeras membantah orang yang menyelisihi ijma'. Bantah dia, bantah lagu ndak nepede kerasna marangkut nyelisihin orang yang menyelisih ijma'. Harus lebih munino 100% kita bantah, munine sang 80% lah keras bantahan. Ada kemudian ketiga namanya masail ijtihadiyah. Dia berijtihad para ulama dengan satu dalil yang belum sharih, dalil yang belum jelas. Tapi ada ihtimal, ada kemungkinan di sana. Nah, dalam masalah ijtihadiyah ini, ya, kita ambil pendapat yang benar. Adapun yang menyelisih pendapat ini, pendapat yang benar, betingkarin ya, lagu lebih rendah malik kadar pengingkaran. Kurang lebih lah 50% lah kadar pengingkaran. Ya, contoh misalkan masalah ijtihad dalam masalah menggerakkan atau tidak misalkan. Pas bangun ruku bersadakap atau tidak. Ini masalah ijtihadiyah yang dalil sorehnya enggak ada. Lalu para ulama berijtihad dia. Ya, berijtihad dia di dalam menentukan. Nah, ini masalah-masalah seperti niki enti nese kena. Lagu menara nyelisihinnya buat tegur sekedik, lagu ndak keras lalu negur ya. Ya, jangan ditegur terlalu keras. Ki tinggi ya pelajarannya ruana kah? Payu pada termenung payu ngana. Ya, jadi intinya dari 3 hal niki bersila ke pertama terus belajar, ndak ada nyerah. Karena masih luwih si perlu terpelajarin. Terus si kedua ndak perontal lalu kah. Kita khawatir nanti si dia terlalu keras dalam masalah ijtihadiyah, lagu justru dalam masalah yang ijma' lemas-lemas si dia tononya, salah baru sikapnya payu niki. Ya, jadi intinya tidak belajar, terus kita amalkan apa yang sudah kita pelajari. Kepada orang lain ada yang ngejuluk kah? Ndak becat-becat, ente bid'ah, ente fasik, ente apa? Jula dengan ada yang tenang juluk. Ndak becat-becat lalu. Ya, jadi ini dia. Nah, seperti tadi misalkan ya ada yang takbir langsung Allahu Akbar, ini yang sunnah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baca ya nawaitu apa misalkan ngono. Ah, ini menyelisihi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bid'ah kene mah berat masih neh nganten ada yang juluk kah. Ya, karena memang ada sebagian
melewatang metayangnya dalil kenditan payu. Di antaranya dianggap dia ini yaitu kiasangna ya kenca haji. Yaitu dia mengatakan apa ngana labbaik Allahumma hajjan. Ini niat. Dan dia melafazkan niat. Dari sini maka disyariatkan yang namanya melafazkan niat. Ngene-ngeno. Kamu udah syubhat payu ini. Nah, jadi dia mengambil ini sebagai dalil bolehnya melafazkan niat. Karena dalam haji dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Ini kan niat. Dan di sini sekarang dilafazkan sama dia. Berarti melafazkan niat boleh. Termasuk diantaranya sholat. Kah, nak dengan lafazan niat ke? Apa dengan syubhat ini? Tapi setelah diteliti ternyata labbaik Allahumma hajjan ini bukan niat, tapi ini ihram namanya. Ini namanya apa? Ihram. Pada marakmun dalam salat dia itu takbiratul ihram. Labbaik Allahumma hajjan sama dengan Allahu akbar. Angka dengan si begitu mengatakan labbaik Allahumma hajjan, langsung dia masuk dalam ihram, hal-hal yang tadinya halal bagi dia haram jadi nengke. Tadinya halal pakai parfum. Begitu dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, langsung haram menggunakan parfum, enggak boleh lagi. Tadinya boleh dia potong rambutnya. Begitu dia mengatakan labbaik Allahumma hajjan, langsung haram potong rambut. Ini persis statusnya dengan takbiratul ihram. Orang musolat begitu dia takbir Allahu akbar, yang tadinya masih boleh dia ngomong, pas takbiratul ihram enggak boleh lagi dia ngomong. Yang tadinya masih boleh dia minum, begitu bilang Allahu akbar enggak boleh lagi dia minum. Maka itu apa namanya? Ihram, yaitu mengatakan labbaik Allahumma hajjan, itu ihram sama seperti takbiratul ihram. Nah, ini bantahannya terhadap itu. Sehingga kita mengatakan yang benar bahwasanya pas mau sholat langsung Allahu Akbar tanpa melafazkan niat. Niat ada di mana? Di hati. Itu yang benar. Dan ini kita amalkan. Ini tidak wahang. Begitu arak ngadusi lain tegur dia tetap dong. Ahokah memang arak ulama ngandang ahokah ngantes ndak langsung ente bid'ah ndak julu. Ya, jelas ide niki. Ya, niki adalah hal yang menyelisih sunnah yang dia lakukan, tapi apakah bid'ah? Berat masih itu. Ya, kita bilang itu tidak sunnah, yang sunnah ini dia. Dan ini yang benar, yaitu langsung takbir tanpa ada lafaz niat. Jelas nggih? Alhamdulillah. Wallahu taala a'lam. Biar wana kandalu ya lu. Berat menjawab, soalnya pinter-pinter soal ini. Nang ke jenah ini. Silakan terakhir. Siapa yang pertama kali melakukan bid'ah? Nah, sama kayak tadi itu. Adakah juga di zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan bid'ah juga? Masya Allah. Ada ki di zaman nabi-nabi yang lain maksudnya? Ada ki di zaman nabi-nabi yang lain melakukan bid'ah? Iya, ada. Ya, jadi orang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya orang Yahudi pecah menjadi berapa? 71. Orang Nasara pecah jadi berapa? 72. Orang Islam pecah jadi berapa? 73. Kenapa orang Yahudi pecah jadi 71? Kenapa dia pecah? Karena dia menyelisihi nabinya. Mereka menyelisihi nabinya, akhirnya pecah dia. Dari 71, satu yang masuk surga. Yang satu itulah dia orang Yahudi yang mengikuti cara Nabi Musa alaihissalam. Ya. Kemudian orang Nasara pecah jadi berapa? 72. Dari 72 satu yang masuk surga. Yang satu itulah orang Nasara yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Sisanya yang 71 orang Nasara yang menyelisihi Nabi Isa. Menyelisih Nabi Isa itulah dia orang bid'ah. Bid'ah di kalangan Nasara. Nah, dengan Islam ngenuenda. Pecah jadi 73. Ya, dari 73 pirat sama surga seke ngana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satu ini siapa? Beliau mengatakan ma'ana alaihil yaum wa ashabi. Itu orang-orang yang beragama seperti caraku beragama hari ini.
dan seperti cara sahabatku beragama hari ini. Berarti yang 72 yang pecah ini, dia beragama tidak seperti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menunjukkan dengan Nasara ada bid'ahna, ada. Dengan Yahudi ada kebidahan, ada kebidahan. Disebutkan misalkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di antara kebidahan orang Yahudi, mereka tanggal 10 Muharram mereka berpuasa ya karena merayakan kemenangan Nabi Musa. Mereka berpuasa plus mereka pesta hari raya. Puasa plus hari raya. Nah, harusnya Nabi Musa alaihissalam mensyariatkan bagi mereka puasa, tapi mereka tambah dengan apa? Hari raya. Ini kebidahan orang Yahudi, kata beliau. Kemudian beliau terus mengatakan, dan sekarang kebidahan ini dilakukan lagi oleh kaum muslimin, kan? Tapi dengan cara yang sebaliknya. Kaum muslimin sekarang ada di antara mereka, kan? Tanggal 10 itu mereka puasa plus sedih, kan? Puasa plus sedih, hari sedih. Hari sedih, no? Yang mereka kenal dengan hari Syura. Jelu Asyura, no? Jelu apa rana? Si mantok-mantok diri ngadu ladik, no? Terus golena awakna ngadu darah. Hari apa ran ini? Apa? Karbala, no? Pantok-pantok diri ngadu pedang. Kenapa? Sedih, hari sedih. Jadi ditambah dia, padahal ibadah yang ada hanya apa? Hanya puasa. Dari Nabi Musa itu syariat itu. Lalu dengan Yahudi romboknya kan si pesta, mereka menghiasi rumah-rumahnya, berdansa ya kan. Orang Islam sekarang di romboknya kebalikannya, selain puasa mereka sedih. Yaitu mereka lumuri dirinya dengan darah, bakatin otak anaknya, otaknya yendah, karena hari sedih, hari berkabung. Ya, nengke Malik muncul arah dai Malik mengatakan apa? Itulah asal muasal orang Jawa ngosek diri ngadu tain sempi. Karena itu syuro, karena mereka sedih. Padahal itu bersumber dari mana? Orang Syiah itu. Yang sedih pada tanggal 10 Muharram itu orang Syiah. Karena sedih atas meninggalnya Hasan katanya. Hasan atau Husain? Husain. Ya, sedih mereka. Akhirnya diusik ngadu darah. Padahal ini kebidahan. Yang harusnya tanggal 10 itu untuk apa? Puasa, enggak ada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka cukup puasa, ndak rombok ya. Dia romboknya ngadu sedih. Nah, kesedihan inilah dia kebidahan. Mun katanya justru lebih dengan kebidahan no Malik. Apa itu ngusik deh ngadu tain sampi. Saya rana sampi lupa ya. Ya kelilingan ngano sampi dong mona naik sampi langsung berebutan bitaina usik. Kan dah usik hari sedih ngana. Wana bid'ah Malik khurafat ini. Dibilang berkah lah macam-macam lah. Ini dampak bid'ah. Makanya dibilang di sini bayan penjelasan bahayanya yang namanya bid'ah. Bukan hanya berkaitan dengan ibadah, dia bisa berkaitan dengan akidah, mengeluarkan orang dari Islam bahkan. Ketabaruk ngadu tain sempi ini la ilaha illallah. Ngadu tain sempi dah. Mending ke si janang-janang tain sempi ini. Subhanallah. Ini dia ya. Ini dia ya bahwasanya kebidahan ada di umat-umat sebelum kita dan itu yang menyesatkan mereka. Nah, umat Islam nekendak negawi bidah ini Malik karena ini bisa menyesatkan mereka. Bukan hanya sesat dalam ibadah tapi juga bisa sesat dalam akidah. Akidah tentunya mutasalah tono bisa mengeluarkan kita dari Islam. Bayar wanakah masyaallah. Berat ya pertanyaan-pertanyaan ini. Luar biasa ini menguras akal dan pikiran tuh bayune. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ya, jazakumullah khairan. Ya wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.